Maka dengan cahaya qalbu dapat membaca isyarat-isyarat Allah. Wal asrar, asrar jamak daripada sir. Sir itu adalah maktabatul ruh, di mana ruh menyimpan maklumat-maklumat yang disebut ilmu laduni. Sebenarnya setiap saat, setiap detik Allah menurunkan ilham Rabbani ke dalam ruh, tanpa huruf, tanpa suara, bila harfin wala sautin. Namun maknanya disimpan di dalam sir. Lalu qalbu yang bening akan mampu membacanya. Barulah dia menjadi pengetahuan ma'rifat. Barulah menjadi kitab Al-Hikam. Barulah menjadi kitab Ihya Ulumuddin. Barulah jadi kitab Minhajul Abidin. Setelah dia dibaca oleh ruh, oleh qalbu. Dan qalbu tidak mungkin membacanya kecuali jika ada nur Sayyidina Muhammad SAW. Lalu bagaimana cara kita hendak melimpahkan nur dalam qalbu? Karena nur bukan milik kita, tapi milik Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah pemilik nur langit dan bumi. Langit itu sebutan lain untuk ruh. Bumi itu sebutan lain untuk tubuh. Tubuh ini dari bumi, ruh bertempat di langit sana. Maka boleh disebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah sumber cahaya ruh dan jasad. Maka kita meminta kepadanya. Dan Allah memberikan jalannya. Apa jalannya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, dialah nurku. Bersolawatlah kepadanya sekali. Maka nurku Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku limpahkan kepadamu 10 kali. Lalu pada hikmah berikutnya, an-nuru jundul qalb kama anna zulmata jundun nafs. Cahaya itu adalah tenteranya qalbu, askarnya qalbu. Jadi qalbu tidak cari cahaya, tapi ahli kebatinan mencari cahaya yang kita sebut cakra, latifah. Kita tidak menyembah cahaya itu. Umat Sayyidina Muhammad tidak pernah menyembah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya itu hanya menjadi rakaibuhu, hanya menjadi kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. An-nur jundul qalb. Maka nur Sayyidina Muhammad SAW itulah tenteranya qalbu. Sebagaimana zulmah. Jika nur itu dari jamalnya Allah, maka zulmah daripada jamal apa kawannya? Jamal jalal. Zulmah, kegelapan adalah tenteranya nafsu, jiwa. Tapi semuanya milik Allah. Apabila ada orang tidak sadar dengan nur, maka Allah celupkan dia di dalam kegelapan. Apabila orang merasa dirinya banyak beramal, lalu dia merasa sok suci, Allah akan takdirkan dia, kakinya masuk kepada kegelapan maksiat dan syahwat. Disitulah dia mengatakan, Ya Rabb, hamba-Mu hina. Maka baik nur ataupun zulmah, dua-duanya dari jamal dan jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang melihat ahli taat tidak mensucikannya, tidak mengkultuskannya. Jika melihat ahli maksiat, dia itu pun tidak menghinanya. Gimana? Kita menghina orang. Ya. Beda parti pun sudah hina orang. Ya. Jauh-jauhkan itu. Jauh-jauhkan pandang menghina orang lain. Memandang orang yang lain hina daripada kita. Karena barangkali setelah ini kita hari ini taat, jam ini taat, pukul 6 ini taat, pukul 7 ini taat, tapi nanti pukul 8 kita maksiat. Kita tidak tahu. Dan yang paling berbahaya maksiat yang kita rahasiakan.
Maka jika ada orang memuji kita, cukup katakan, ya Rabb, Engkau maha tahu aibku. Seandainya manusia tahu aib kita, siapa yang mau berkawan dengan kita? Tapi Allah maha tahu aib kita dan tidak pernah meninggalkan kita semua. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Fa idza arada Allahu ayansura 'abdahu amaddahu bijunudil anwar. Apa tanda-tanda orang mendapatkan cahaya? Allah kirim kepadanya tentara-tentaranya. Dan nur di sini boleh diartikan ilmu. Tapi adakah ilmu tanpa muallim? Adakah ilmu berjalan sendiri? Kitab, tiba-tiba kira kitab masuk ke kepala. Ada? Itu khayalan anak-anak, budak-budak kecil. Nonton film kartun. Ya? Huruf-huruf pindah ke dalam kepala. Tidaklah ada ilmu kecuali ada wadahnya. Itulah muallim. Oleh karenanya kita wajib ta'zim kepada muallim. Karena dialah wadahnya anwar. Dialah pewaris. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Bukan pewaris para rasul. Pewaris para nabi. Karena kerasulan inqata'at sudah berhenti. Tapi cahaya nubuwat masih Allah wariskan kepada para ulama. Maka para nabi dulu tidak sekolah, tidak ngaji di pondok, tidaklah PhD, tidaklah baca Sahih Bukhari dan Muslim. Karena Sahih Bukhari Muslim berasal dari Sayyidina Muhammad SAW yang ummi itu. Maka kita yang baca kitab Sahih Bukhari Muslim tidak boleh merasa sombong kepada orang yang mungkin secara zahir terlihat ummi, tidak membaca. Mungkin dia tidak membaca yang tertulis, yang tersurat, dia membaca yang tersirat. Oleh karenanya juga Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, guruku ada seseorang yang ummi, namanya Ali Al-Khawwas. Kalau bukanlah karenanya, maka zulmah, kegelapan di kolbuku tidaklah pernah hilang. Imam Abdul Wahab Sya'rani hafal Sahih Bukhari, khatam Sahih Muslim, khatam Fathul Bari 5 kali, khatam syarah Imam Nawawi terhadap Muslim 3 kali. Maka dikatakan, bagian bab dan fasal manapun yang engkau mau aku syarahkan, bentangkan kepadamu. Tapi beliau mengatakan, yang dapat menghancurkan zulmah di kolbuku, itu berkah nur yang ada di kolbu Sayyidi Syekh Ali Al-Khawwas. Yang la yaqra' wa la yaktub. Tidak mampu membaca yang tersurat, tapi dia baca apa yang tersirat di dalam kolbuku. Ternyata Imam Sya'rani sama senasib dengan Imam Ghazali dahulu kala. Imam Sya'rani yuhibbul jah, menyukai viralitas, viral, popularity, suka syuhrah, ingin dipuja-puji sebagai orang alim, ahli ilmu. Tapi dia sendiri merasakan, kenapa zikirku tidak nikmat? Kenapa salatku tidak khusyuk? Kenapa hatiku gelisah? Kenapa hatiku merasa lebih alim dari orang di sampingku? Berguru ke banyak masyayikh, bertambah ilmu, bertambah sombong. Bertambah ilmu, bertambah keinginan untuk berjidal, berdebat. Akhirnya dia istikharah. Dapatlah isyarah. Bertemu dengan Sayyidi Syekh Ali Al-Khawwas. Apa kata Sayyidi Syekh? Wahai Sya'rani, jika engkau hendak usul sadar bertuhan, ingin melimpah nur ke dalam kolbumu, maka engkau harus mentalak dunia dari kolbumu. Apakah dunianya Imam Sya'rani? Dia cinta bukunya. Dia berbangga dengan karya-karyanya, taklif-taklifnya, kitab-kitab yang dia karang. Kata Imam Ali Al-Khawwas, ahrikhu au anfiqhu. Bakarlah ia atau infakkan. Maka dia lihat kitabnya yang fihi al-kibr wal-ujub, yang di dalamnya ada kesombongan menulis, dia bakar. Setiap kali dia bakar kitabnya, terbakarlah zulumat di dalam kolbunya. Jika ada kitab bermanfaat, maka dia jual.
Satu kitab harganya ribuan dinar. Itu kitab tidak diambil dan tabung, masuk ke dalam kartnya. Ya, kalau kita bagaimana? Masuk kart ya, masuk tabungan. Beliau tidak, dibagi-bagi. Setiap kali dia membagi, maka hubud dunianya hilang. Pun dia bagi. Akhirnya masuklah nur. Datang kepada Sidi Syekh Ali Al-Khawas. Dari awal ngaji sampai akhir, matanya senantiasa berlinang. Qalbunya bercahaya terang benderang. Ma'rifat Sayyidina Muhammad SAW tiada lagi penghalang. Itulah kisah Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang beliau juga menyarankan kita membaca kitab Al-Hikam ini. Allah kirim Sayyidi Syekh Ali Al-Khawas. Jadi nur itu isinya ilmu ma'rifatullah. Dia bertahta di kolbu para arif billah. Maka hormatilah mereka. Ta'zimi mereka. Cium tangannya. Berkhidmat kepadanya. Amalkan ilmunya. Maka cahaya pun melimpah di dalam kolbu. Wa qata'anhu madada zulmi wal aghyar. Allah jika hendak ingin membantu si hamba, maka Allah putus, Allah bakarlah zulumat jiwanya, kegelapan jiwanya. Mulailah dunia terasa hambar. Mulailah 100 ringgit dengan 1 ringgit rasanya sama. Walaupun di mata ini tampak lain, tapi di kolbu mulai terasa sama. Mulailah terasa sama, naik kereta yang mahal dengan kereta yang murah. Rasanya pun sama. Insya Allah.